Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa summa ila ruhi wa li jamil arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal a'immatir rasidin. Wa summa ila ruhi Muhammad bin Isa muhajir ilallah. Wa summa al-Fatih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Summa al-Habib Abdurrahman As-Saggab. وشوق المهدى شوق السقران شوق بن سالم وكل بن سالم وثم له الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وشعل باراس وأصولهم وفروعهم وثم إلى روحي بروفيسور دكتور سيد محمد بن علوي المالكي وثم له الحبيب حسن وسالم بن عبد الله الشاذلي ثم الحبيب عبد الله بن أحمد السقاف وأصولهم وفروعهم ووالدينا ووالديكم. Ayo sebutin nama kedua orang tua kita, kakek dan nenek kita. Ayahnya, ibunya, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Al-Habib Zaid bin Muhsin bin Zam bin Muhammad bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Husain bin Ali bin Muhsin bin Husain bin Umar bin Abdul bin Salim bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Saggah bin Ismail bin Ali bin Ala bin Ali bin bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ali bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Abdul bin Sa'ud bin Naim bin Ali bin Ali al-Quraini bin Ja'far bin Ali bin Husain سيد الشباب على الجنة بن علي بن أبي طالب سيد العربي بن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالم بنت محمد سيد النبي المرسلين شريف فاطمة بنت سيد الزهراء حسن سلمى شريف سلمى بنت مسلم شريف عائلة بنت الزهراء بنت شريف عائشة بنت أم العمر بن بلال شريف خديجة بنت مسلم عباس بنت شريف علي بنت محمد حسن حسين وحصولهم وفروعهم. Dan saya minta didoakan untuk Syarifah Munirah binti Abdullah Al-Habsi yang beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah jadikan kuburannya rawdah min riyadil jannah. Dan kita berdoa bagi jamaah kita, baik ayah dan ibunya yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wabil khusus kita semuanya yang dalam keadaan kurang sehat pada kesempatan hari ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran menghadapi semua ujian apa yang menderita ataupun yang kita alami. Insya Allah kita bisa jalankan dengan sabar dan kita ikhlas dan kita cari jalan keluarnya. Dan kita berdoa khusus pada malam hari ini, yaitu kita doakan insyaallah Imam Besar Umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab tanggal 24 Juni 2021 akan sidang vonisnya. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala melancarkan persidangannya. Amin. Dan insyaallah dibebaskan tanpa syarat bijahi nabiyina wa habibina dengan keberkahan kitab, yaitu kitab Akhlaqul Banin Asy-Syaikh Umar bin Ahmad Baraja dan kitab Aqidatul Awam
wa amwatil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Dan kita doakan DKI Jakarta ulang tahun. Kapan? Hari ini. Nah, kita doakan mudah-mudahan DKI Jakarta dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan keberkahan insyaallah DKI Jakarta. Amin. Dan mudah-mudahan yang kita dengar bahwasanya Covid-19 naik hampir 100%, kita mohon kepada Allah agar Allah lindungi kita semuanya, dilindungi seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada, bijahi nabiyina wa habibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang semangat bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birahimidahimil insani falhamdulillahil qadimi awali al-qalimil makibi latawawuli summa salatu wassalamu sarmada ala sayyidi khairil muqtada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'i sadinatil haqi ghairil mutadi wa madukhala bil wujudi marifah bi wajhilillahi asrina sifat wallahu majudun qadimu baqi wa khaliqul haqi bil islami wa qalimul ghani wa wahidul wahid qadirul muridul alim kulli syai sami'ul basir wa alimun
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kepada segenap kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, saya berdoa semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Semoga semuanya tidak pernah merasakan rasa takut kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an jelas bahwasanya neraka pasti ada. Bahwasanya neraka pasti ada. Ibu-ibu yakin nggak neraka pasti ada? Jawabnya kurang keras, yakin neraka ada atau tidak? Bapak-bapak yang laki-laki, pemuda, anak-anak, yakin nggak neraka pasti ada? Yakin apa enggak? Yakin. Sekarang tolong jawab ibu-ibu, yakin nggak corona COVID-19 ada? Yakin nggak? Orang zaman sekarang aman neraka yang udah jelas-jelas ada, dia nggak ikutin perintah Allah, dia nggak ikutin perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia yakin bakal masuk neraka, tapi dia nggak pernah takut, berani. Nah ini sekarang COVID-19, kita nggak tahu yakin apa kagak, ada apa kagak, takutnya kapan tahu hadirin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua pasti mati, cuman kita ikutin aturan. Suruh pakai masker, kita pakai masker. Kita jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya. Selesai. Kalaupun nanti kena, serahkan kepada Allah. Pulang dari luar cuci tangan dulu, ya. Kalau mau mandi dulu.
Gak apa-apa, kita jaga. Cuman jangan terlalu ketakutan kayak apa tahu. Ninggalin sholat pada kagak takut. Mutusin hubungan silaturahmi pada kagak takut. La yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Berantem ribut lebih dari 3 hari kagak bakal masuk surga. Tapi dia langgar, dia gak ada takut. Giliran sama virus dia sebenarnya perkembangan virus corona ini Jawa Tengah, Jawa Timur itu lebih berbahaya dari DKI Jakarta. Tapi beritanya yang mencuat DKI Jakarta. Ini Pulau Jawa seluruhnya udah zona merah. Udah zona merah. Cuman berita-berita yang dinaikin adalah DKI Jakarta. Kenapa? Karena gubernurnya bukan pilihan mereka. Paham apa kagak sampai sini? Nah, maka ya macam-macam deh, kita berdoa aja, mudah-mudahan insya Allah jaga DKI Jakarta, amin ya Rabbal alamin. Memang kalau kita ikut perkembangan bola aja, sepak bola Eropa itu dibuka hadirin, main bebas, kagak ada jarak hadirin. Giliran sholat di Ka'bah jauh-jauh banget. Lebih berani orang kafir ketimbang orang Muslim. Orang kafir lebih berani, orang Islam malah pernah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, amin. Nah, kita nggak boleh sombong. Covid kagak ada, jangan takut, nggak boleh begitu. Itu dosa namanya. Itu namanya dosa, nggak boleh. Sekarang saya mencari informasi yang benar itu susah, sulit, nggak gampang. Susah hadirin. Mau cari informasi dari mana hadirin? Nah, mudah-mudahan Allah lindungi bangsa dan negara kita, dan insya Allah jaga kita semuanya. Antum semuanya sehat walafiat, seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Saya berdoa di Masjid Jami Darussalam ini, semoga Allah lindungi kita semuanya, amin, amin ya Rabbal alamin. Hadirin, kita buka halaman, kalau buku saya yang ini 21, kalau Bang Iwan halaman 19 yang ada muhadasah. Ya, baru ya, pembahasan baru. Baik, kita lihat hadirin. Tuh bukunya kumpulin. Aqidatul Awam kumpulin lagi di dalam tas, dioper-oper aja. Dioper-oper aja Pak. Sekarang virus corona tanpa gejala. Bingung kita hadirin. Nggak ada batuk, nggak ada pilek, periksa langsung virus corona. Kalau seandainya Anda orang yang taat kepada Allah, percaya kepada Allah, kalau memang misalnya Anda di PCR ataupun antigen
atau sebagainya. Misalnya Anda sehat, Anda nggak ada keluhan apa-apa, lantas tahu-tahu Anda positif, ya udah terima aja. Oh saya nggak percaya, periksa tempat satu lagi. Yang satu lagi gimana hasilnya? Seperti itu aja. 3 kali tes, Anda masih positif juga, tawakalkan kepada Allah. Nggak usah malu, nggak usah takut. Banyak yang sembuh. Hari ini hampir 2.800.000 apa? Kurang lebih itu, wallahu a'lam. Tadi saya lihat di TV One di atas 2 juta. Wisma Atlet udah nggak muat lagi, mau dipindahkan ke Wisma Haji Pondok Gede, mau dipindahin ke situ. Kalau bisa isolasi mandiri di rumah ya di rumah. Tapi kalau rumahnya nggak memungkinkan ya jangan. Kita ketemu anak, ketemu istri. Ayo kita lihat hadirin, kitab Akhlaq lil Banin, Adabul Muhadasati, adab kita berbicara. Dengerin nih, penting nih, tiap hari kita ngomong. Ada adab-adabnya, ada tata keramanya. Judulnya sekarang Adabul Muhadasah, cara kita bercakap, cara kita berbicara. Yang pertama, ayyuhal waladul aziz, wahai seorang anak yang tercinta. Al-aziz itu tercinta. Kalau punya anak namain yang bagus, Abdul Aziz, Abdul Hamid, Abdul Ghani. Jangan anaknya dinamain yang kagak benar, Iwan. Iwan artinya idola wanita. Itu kata dia, bukan kata saya. Ya benar kan yang ngomong kan waktu itu. Kita masih ingat aja kata saya. Gak apa. Ada orang tua kita mungkin ada arti-arti tertentu. Tapi kalau kita sudah mengerti agama, kalau misalnya kok nama saya gak ada artinya ya, nah itu boleh. Kalau orang tuanya masih ada, Anda bilang, Mak, dulu nama saya ini artinya apa ya Mak ya? Gak tahu deh, lo artiin sendiri deh. Mak, gimana Mak? Karena nama ini pengaruh nih di hadapan Allah di hari kiamat, pengaruh. Kalau diganti gimana? Kata emaknya, ntar ganti juga dong kakaknya, aktenya. Enggak Mak, nggak apa-apa. Yang di akte, yang di kakak biarin namanya tetap itu. Tapi di hadapan Allah nama saya sudah berubah Mak. Bisa begitu? Bisa. Pak Haji Dalimin. Maaf Pak Haji Dalimin. Pak Dalimin artinya apa Pak? Nggak tahu. Siapa? Gito Triambudi. Gito. Boleh diganti, nggak apa-apa. Kasih pengertian orang tua. Orang tua tuh dikasih pengertian jangan sekali. Kasih pengertian 2 kali, 3 kali, ya. Nah, kasih pengertiannya sembari bawa-bawaan, bawa duit, ya enggak? Bawa lumpur surga. Hah? Orang tua kita demen apa? Pempek, bawain. Jamu kristal, bawain. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mak. Nih Mak, ada jamu kristal nih. Nih bumbunya, sambalnya nih, cabenya enak.
girang. Makan mak bareng. Habis makan udah selesai. Enak banget lo, beli di mana? Tahu aja kesenangan mak. Iya mak, kan saya anak emak. Gitu. Nah baru terangin dia, kasih masukan. Jangan langsung mak, nama saya apa nih artinya? Saya ngaji gak ada artinya. Mak enak namanya Nur Hasanah. Namanya emaknya Nur Hasanah. Kok saya namanya gak ada artinya mak? Gak tahu bapak lo tuh dulu. Oh banyak. Ya. Nah jadi tolong, ini penting sekali nama. Beb, nama kakek saya gak ada artinya, udah meninggal. Boleh diganti gak? Boleh, gak apa-apa. Ganti hadirin. Bikin nasi kuning. Panggil Habib. Iya. Ya gak apa-apa kan, boleh gak? Boleh. Makan nasi kuningnya. Gak apa-apa hadirin. Gak apa-apa. Karena hadis Nabi mengatakan yuda'auna yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat yuda'auna, dipanggil, semuanya dipanggil satu persatu. Hari kiamat, bukan di alam kubur. Hari kiamat. Bi asma'ikum, dengan nama-namamu, wa bi asma'i abaikum, dan dengan nama ayahmu, kakekmu, kakek terus seperti itu. Maka kata Nabi, fa ahsinu asma'akum. Orang tua yang punya anak, ahsinu, perbaiki nama anak-anakmu. Itu anjuran Nabi. Hadis hadirin ini. Bapak namanya siapa? Amir. Amir ada. Amir aja kita. Di KTP apa? Amirullah. Iya. Amir raja. Ya. Amirullah. Ya. Amir itu raja. Allah yang maha raja. Bagus Amirullah. Ini. Lutfi Nur Hakim. Iya. Ibu-ibu namanya juga ganti gak apa-apa. Bet, nenek saya namanya jelek banget. Apaan? Dodo. Kenapa riwayatnya nenek dinamain Dodo? Dulu lahirnya nenek saya lagi ngaduk dodo. Boleh ganti gak apa-apa. Gak apa-apa Pak, gak dosa. Di hari kiamat dipanggilnya nanti, walaupun dia udah meninggal dunia. Nisannya tuh, tulisannya ganti deh. Beli yang baru. Ganti gak apa-apa. Paham ya? Insya namanya nama kita yang bagus-bagus. Selanjutnya, idza aradta an tatakallama yajibu alaika awalan. Apabila engkau ingin bercakap-cakap, kalau mau ngomong, wajib alaika bagimu awalan, yang pertama, antasina kalamaka fi qalbika, menimbang perkataanmu dalam hatimu. Cocok apa enggak nih kalau saya ngomong? Timbang dulu. Antazina artinya menimbang. Menimbang atau perkira-kirakan dulu. Ditahan dulu. Maka dulu di pondok pesantren guru saya memesan kepada saya, apabila kamu khutbah Jumat, kalau bisa pakai teks, walaupun sedikit, kamu megang satu helai kertas. Tuh beliau mengatakan seperti itu. Sampai hari ini guru saya apabila berceramah, dia selalu ada teksnya. Nah ini jadi yang pertama, kalau kita mau ngomong, kita timbang dulu perkataan
dalam hati kita. Fa in kana laiqan, apabila itu pantas kita katakan, fantik bihi, maka katakanlah. Wa illa fasqut anhu, dan apabila tidak pantas maka diamlah. Hatta taslama min afatil lisan al-azimah, sehingga kita selamat dari afat. Afat artinya cacat, dari cacatnya lisan yang besar. Mulutmu adalah harimaumu. Apalagi ngomong sama istri, jangan sembarangan. Ngata-ngatain istri, lu jelek banget. Jangan, gak boleh. Gak boleh kita katakan orang. Nah, jadi mudah-mudahan saya dan semuanya yang hadir bisa mengatakan perkataan-perkataan yang baik. Amin. Dan tidak menyakiti hati orang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Beb, kadang saya nasihatin orang, saya niatnya baik, saya nasihatin. Saya bilang, wan anak-anak pada lari-larian Tuhan. Ayo ngaji. Lah pada main dampu malah. Dia nggak punya HP pada main dampu. Lanjut ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Qaf. Surat Qaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Qaf ayat 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di dalam surat Qaf ayat 18, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa-apa yang kamu ucapkan kecuali ladaihi, di dekatnya ada malaikat raqib dan atid. Hati-hati itu. Jadi kalau Anda berkata, orang nggak dengar, nggak ada manusia satupun yang dengar, tapi malaikat raqib dan atid ada di antara kamu, kanan dan kiri. Hati-hati. Nih Habib kasih rumus nih, hadis Nabi Muhammad SAW. Boleh dicatat ya, atau Anda ini saja. Ini hadisnya sahihul isnad. Wa an ummu Usmatal Ausiyah radhiyallahu anha qalat. Dan dari Ummu Ismatal Ausiyah radhiyallahu anha qalat, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin ya'mal dzunuban. Enggak ada di buku, enggak ada. Lihat ke Habib aja, atau Anda mau tulis boleh. Ma min muslimin ya'mal dzunuban illa waqafal malaku thalatha sa'at fa in istaghfara min dambihi lam yaktubhu alaihi wa lam yu'adzibhu Allahu yaumal qiyamah. Rawahul Hakim wa qala sahihul isnad. Yang artinya, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja seorang muslim yang berbuat dosa, maka malaikat raqib dan atid
seterusnya. Walam yu'adzibu yaumal qiyamah, dan di hari kiamat nanti tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga jam. Jadi apabila seorang muslim berbuat dosa, itu malaikat tunggu, belum dicatat sama raqib dan atid, sebelum lebih dari 3 jam. Kalau udah 3 jam baru ditulis, hadirin. Jangan dibakal main nih hadis. Anda berbuat dosa, baru 1 jam, ntar aja deh, untuk mati, belum sempat beristighfar. Ini hadis sahihul isnad. Maka ketika ada orang berbuat zalim, berbuat kemaksiatan di depan mata Anda tahu, nasihatin cepat-cepat sebelum lebih dari 3 jam. Jangan lebih dari 3 jam. Kalau lebih dari 3 jam kata Nabi, malaikat raqib dan atid sudah mencatatnya, hadirin. Pahamnya ya? Jadi kita lanjutin. Jadi hati-hati nih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, semoga Allah jaga lisan kita nih. Allah jaga lisan kita. Kalau seandainya sebelum-sebelumnya ya Allah dosa kami banyak dengan lisan dan mulut kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa warada innal abda la yatakallamu bi kalimati ma yatabayyanu fiha. Di dalam hadis diriwayatkan, sesungguhnya seorang hamba tidak akan berbicara, ya. Jadi seorang hamba tidak akan berbicara bil kalimati, dengan suatu perkataan mata bayyana fiha, yang tidak jelas dan tidak terang, yazillu biha ilan nar, maka akan menggelincirkan dia ke dalam nar. Apa nar? Nar artinya apa? Jadi hati-hati. Kalau ada kata Nabi, orang yang berbicara dengan pembicaraan yang tidak jelas dan tidak terang, maka akan membawa dia tergelincir ke dalam neraka. Ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib, lebih jauh daripada masyriq wal maghrib, barat dan timur. Jadi hati-hati. Kalau Anda berbicara nggak jelas, nggak terang, nggak ada buktinya, nggak ada faktanya, menghina, menyakiti orang lain, bukti kagak ada sama sekali, Anda akan tergelincir ke dalam neraka sejauh, bahkan lebih jauh jarak antara timur dan barat. Habib mau tanya, tergelincir artinya jatuh. Jatuh ke dalam got, dekat apa jauh? Got dekat, paling setengah meter, betul kan? Kita bisa bangun lagi. Tapi kalau tergelincir lisan kita, perkataan kita nggak jelas, nggak terang, maka dia akan tergelincir ke dalam neraka, yaitu jauhnya melebihi jarak antara timur dan barat. Hati-hati hadirin. Jatuh kita berenang 3,5 meter, 400 meter daun ya. Terus si laut namanya 4 meter. Ini dari atas ke bawah nih, ini paling 7 meter nih. Tuh yang itu ada coklat itu, warna coklat. 7 meter, 8 meter deh. Nah ini sekitar 5 meter nih, 4,5 meter. Ini perkiraan. Ya.
itu kita tergelincir jatuh, masih bisa naik kita. Tapi kalau Anda tergelincir perkataan kamu nggak jelas, katanya, nggak jelas, nggak paham, Anda akan tergelincir ke dalam neraka, jatuhnya ke dalam neraka sejauh bahkan lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Mohon maaf, bisa dipahami? Bisa dipahami tidak? Nah, jadi hati-hati kalau ngomong, jangan sembarangan. Ya. Kalau ngomongnya salah, cepet-cepet istighfar. Jangan lebih dari 3 jam. Tapi Anda jangan main-main dengan hadis ini. Wah, kita berbuat dosa aja deh, nanti kita istighfar. Yang penting jangan lewat dari 3 jam. Jangan. Allah Maha tahu. Istighfar yang diterima, ampunan yang diterima oleh Allah, yaitu ampunan yang dia tidak tahu, gak sadar dia melakukan dosa. Ya Allah, hati-hati nih lisan nih. Ini pembahasan paling penting nih. Selanjutnya, wa warada aidan, dan diriwayatkan di dalam hadis juga, al-bala'u muwakkalun bil mantiqi. Allah, hati-hati. Al-bala artinya ujian, cobaan, muwakkalun tergantung, bil mantiqi pada ucapan kita, hadirin. Hati-hati. Hati-hati ya. Musibah, bala itu bisa terjadi karena ucapan kita, karena perkataan kita yang tadi nggak jelas, yang tadi tidak terang. Nah, ini hati-hati nih, baik kecil, besar ataupun tua. Jangan malah justru semakin tua perkataannya semakin sakit. Jangan, hadirin, malah justru semakin kita mendekati tua, ya maaf ya semua bakal pasti mati. Nggak anak muda, nggak remaja, nggak tua. Tapi indikasi tua itu menunjukkan kematian lebih dekat. Ngomong sama anak yang enak, jangan sama anak marah aja yang ada. Tuh anak dimarahin aja. Ini anak lagi kagak pegang duit lagi, Covid, suaminya berhenti kerja, masuk hatinya tuh anak, dendam tuh anak airnya. Nah, jangan hadirin ya, jangan. Kita semakin tua semakin bijaksana. Sini sayang, ada apa? Begini mak, ini suami lagi keadaan Covid begini, kerjaan berhenti. Gimana mak jalan keluarnya? Udah gak usah sedih, nih mak masih ada simpenan. Apaan mak? Gigi emas. Ya Allah, ntar mak ompong dong. Gak apa-apa, demi kamu sayang. Yuk besok kita ke dokter, kita cabut, jual emas mak ini. Hati-hati ya. Cobaan ujian itu tergantung pada ucapannya. Maka kalau kamu semakin banyak masalah, justru mungkin ucapan kamu yang membuat kamu hidup gak tentram, yang membuat kamu hidup tidak bahagia, yang membuat kamu hidup tidak nyaman. Kenapa? Karena ucapan, hadirin. Maka kalau kita mau
Punya teman, cari teman jangan yang banyak ngomong. Kalau ngomongnya ada manfaat nggak apa-apa. Kalau di tempat saya belajar di Hadramut, di Tarim, itu kalau ada kumpul-kumpul itu nggak ada Pak. Yang ngomong itu kagak ada. Apalagi kalau ada orang yang meninggal, satu pun tidak ada yang berbicara, hadirin. Semuanya baca Quran, semuanya berzikir. Gak ada tuh perempuan yang dandan. Ketika orang meninggal dia dandan, hadirin. La ilaha illallah. Akhirnya laki yang datang bukan sedih, malah ngelihat si Neng. Jangan ya Bu, kalau ada orang meninggal jangan dandan, pakai bedak aja dikit udah cukup. Ya, jangan dandan apa dan sebagainya, pakaiannya juga. Ngikut nguburin lagi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau menurut Habib, perempuan nggak usah ikut nguburin. Itu udah kewajiban anak laki. Apalagi Anda cakep, apalagi Anda cantik. Jangan, orang kan ke kuburan sedih, ngelihat Anda tambah seger. Jangan ya Bu, ini nasihat dari Habib. Biarin bapak kita yang meninggal, suami kita yang meninggal, anak kita yang meninggal. Bukan tugas Anda wahai wanita. Beb, tapi saya nggak kuat Beb. Ya udah, nggak apa-apa datang. Tapi jangan terlalu mendekat, agak jauh. Ya, dia kagak kadang pengen lihat lubang kuburnya. La ilaha illallah. Yang meninggal suaminya lagi. Ini janda kembang lagi, hadirin. Saya mau lihat kuburan suami saya. Depan ada Habib ya. Habis deh tuh perempuan. Biarin aja, ke gue aja deh. Emang temen murid kalau ke gue aja. Gak bisa hadirin, gak bisa. Jangan. Ini bahaya. Orang lagi sedih. Anda, Beb, saya gak bisa. Saya sayang banget sama suami saya. Saya pengen lihat. Oh iya, Anda tunggu dulu. Anda agak jauhan, ya. Jaga akhlak Anda, jaga pribadi Anda. Anda agak jauh. Ntar kalau orang udah sepi, udah pada pulang, baru Anda taburkan bunga di kuburannya. Itu gak apa-apa. Terhormat hadirin. Paham ya? Insya Allah. Ayo selanjutnya. Berapa menit lagi Bang Iwan? Udah? 1 menit lagi ya? Saya habiskan sedikit. 7, iya. Karena ada istighosah kubroh untuk keselamatan NKRI dan tegaknya keadilan. Mudah-mudahan insya Allah Allah berikan yang terbaik kepada para ulama-ulama kita, pejuang-pejuang kita. Semua akan dicoba oleh Allah. Baik pribadi kita, kalau kita melihat ada orang yang dicoba, doakan ya Allah, kuatkan cobaan itu kepada saudara kami ya Allah. Berikan dia kesabaran, berikan dia pertolongan ya Allah, karena dia orang baik. Doakan begitu hadirin. Jangan kita mencelaknya. Makanya jadi orang jangan banyak ngomong. Wah dicela, di ini dan sebagainya. Kalau memang dia bukan orang yang baik, dia bukan orang baik. Tentu dia akan berbuat tidak baik. Tapi yang berbuat ini orang baik. Untuk menegakkan keadilan, ya kita harus doakan hadirin. Sekecil mungkin doa kita, harapan kita agar ulama-ulama kita dibebaskan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, falau anna rajulan ayyara rajulan biridha'i kalbatin la
hati-hati nih. Kan tadi cobaan ujian itu tergantung pada ucapannya. Falau anna rajulan, andai kata anna rajulan, ada seorang laki-laki, ayyaro, mencela. Mencela siapa? Rajulan, laki-laki lain. Birodoi. Birodo ini artinya menyusui. Birodoi kalbatin, menyusui anjing. Larodo aha, niscaya ia pun menyusuinya. Ya. Anda mencela seorang laki-laki bahwasanya ia menyusui anjing, ya, dicela. Nah itu nggak boleh hadirin. Jangan. Ini cobaan ucapan ini tergantung kepada apa yang kita katakan. Jadi jangan sembarangan. Wa fil hadisil akhar, dan di dalam hadis yang lain, hal yakubun nasu finnar ala wujuhim illa asaidu alsinatihim, yang artinya hal yakubun nas, bukankah manusia terjerumus? Yakubu artinya terjerumus, finnar, ke dalam neraka. Ala wujuhihim. Jadi manusia terjerumus ke dalam neraka itu ala wujuhihim. Muka mereka yang masuk ke dalam. Ini muka nih. Muka dulu yang masuk, bukan kaki. Jadi kalau orang masuk ke dalam neraka, naudzubillah summa naudzubillah, semoga Allah lindungi kita. Mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalam neraka, tapi kita masuk ke dalam surga. Amin. Bukankah manusia terjerumus ke dalam neraka itu mukanya dulu? Illa hasaidu alsinatihim. Ya Allah, ke dalam neraka itu hanyalah korban-korban hasil dari lisan mereka. Jadi orang yang masuk ke dalam neraka, mukanya duluan, itu disebabkan karena alsinatihim, karena lisan-lisan mereka. Wa fil hadis aidan, dan di dalam hadis juga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul, maka katakanlah khairan, yang baik, aw liyasmut, atau diam. Bapak Ibu nggak bisa ngomong baik, diem aja, udah diem. Orang pada ngomong, ceritain kejelekan orang, dia diem aja. Dia nggak paham, dia nggak tahu. Orang pada ceritain COVID, dia nggak baca berita, dia nggak paham, diem, udah diem. Wallahu a'lam. Semoga Allah lindungi kita dan Allah jaga daripada lisan kita, karena kata Nabi ada dua lubang yang akan memasukkan kita ke dalam surga, dan ada dua lubang yang akan memasukkan kita ke dalam neraka. Yang pertama adalah lisan. Ini lubang lisan, ini yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Kalau keluar dari lisan ini perkataan yang baik, maka Anda akan masuk ke dalam surga. Apabila lisan ini yang keluar perkataan jelek, kotor, keji, maka Anda akan masuk ke dalam neraka. Ini lubang yang pertama. Lubang yang kedua adalah lubang kemaluan, hadirin.
Dengan kemaluan Anda berzina, dengan kemaluan Anda melakukan kemaksiatan. Dua lubang ini kata Nabi, apabila engkau bisa menjaganya, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Dan apabila engkau tidak bisa menjaganya, na'udzubillah summa na'udzubillah, Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam. Semoga Allah jaga lisan kita, semoga Allah jaga kemaluan kita, Allah jaga diri kita, Allah jaga istri kita, Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga kedua orang tua kita, Allah jaga seluruh kaum muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, dimanapun mereka berada. Semoga Allah jaga lisannya, Allah jaga kemaluannya, bijahi nabiyina wa habibina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amalnya dihidirin. Ini yang dapat Habib sampaikan. Tolong jamaah semuanya tetap dalam kondisi menjaga keluarga masing-masing. Saya juga menjaga pribadi saya, istri dan anak-anak saya, agar jangan terpapar COVID. Ya, jangan, kalau memang nggak penting banget jangan keluar. Jangan memaksakan diri, jangan nantang. Gua keluar lah, ke mall, pasar, nggak ada kepentingannya. Kalau memang Anda belanja, ya belanja. Habis belanja cepat-cepat pulang. Sampai rumah, Anda cuci tangan. Anda seorang ibu, karena dipeluk sama suami atau dipeluk sama anak, ya mandi dong. Tar dulu, mandi dulu. Nah, ini perkembangannya memang dahsyat hadirin, ya, luar biasa. Tapi semoga Allah lindungi kita semuanya. Dan insya Allah ini adalah memang cobaan yang luar biasa untuk kita semua. Dan kita harus hadapi cobaan ini. Semoga cobaan ini segera berakhir. Secepatnya, tentu dengan seizin Allah. Yang ingin berwudu silakan. Nanti dikumandangkan adzan Isya, karena saya ada acara lagi di Cawang yaitu Istighosah Umroh. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Jangan lupa malam Minggu pengajian saya tetap berada di Aula Riayatul Haq, Majelis As-Shalatu ala Nabi Muhammad SAW 2 minggu sekali. Semoga jamaah bisa menghadirinya dengan menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum